sanadil muttasili ilal imami muallifi rahimahullah wa adaman nab'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bid daraini amin. Qala radhiyallahu ankum. Faslun fi fadli asyura, khatimatun bi fadli asyura. Bacanya asyura, jangan asyura'i. Penutup bi fadli asyura, tentang keutamaan hari Asyura, itu tanggal 10 Muharram. Nah, kalau kata orang bulan surat, ya, bulan surat buat nyuci keris. Nyuci keris, ada nyuci keris di sini ya. Akhraja Nasa'i an Aliin radhiyallahu anhu, in kuntu shaiman ba'da syahri ramadhana. In kunta shaiman, bukan in kunta shaiman ba'da syahri ramadhana fasum al-muharrama fa innahu syahrullahi bihi yaumun taballahu ala qaumin wa yatubu ala akharina. Akhraja Nasa'i, telah meriwayatkan hadis Imam An-Nasa'i an Aliin radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. In kunta shaiman ba'da syahri ramadhana, jika dirimu ingin berpuasa setelah bulan Ramadan, fasum al-muharrama, maka hendaklah puasa pada bulan Muharram. Fa innahu syahrullahi, karena sesungguhnya bulan Muharram itu adalah bulannya Allah. Fihi yaumun taballahu ala qaumin, di bulan tersebut terdapat satu hari di mana Allah menerima taubat satu kaum, wa yatubu ala akharina, dan akan menerima taubat kaum yang lainnya. Bulan Muharram ya, bulan mulia yang disebut dengan Asyharul Khurumi, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang lebih dimuliakan oleh, semua bulan mulia, tapi yang lebih dimuliakan 4 bulan. Yang 3-nya bersambung, yang 1-nya berpisah. Apa tuh yang bersambung? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang berpisahnya bulan Rajab. Sekarang alhamdulillah kita udah masuk tanggal 3 Zulhijjah, ya, tanggal 3 Zulhijjah. Jadi ini bulan Muharram, bulan yang mulia. Yang kemarin saya sudah sampaikan, ada kemuliaan-kemuliaan di bulan Muharram. Nabi Adam taubatnya di bulan Muharram, ya, diterima oleh Allah tuh taubatnya pada bulan Muharram. Nabi Nuh berlabuh di Bukit Zuhdi, ya, setelah ada banjir dahsyat, selamat pada bulan Muharram. Nabi Ibrahim selamat dari pembakaran Raja Namrud, bulan Muharram. Nabi Yusuf, ya, bebas dari penjara Mesir pada bulan Muharram. Nabi Yunus keluar dari perut ikan dengan selamat bulan Muharram. Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah dari penyakitnya bulan Muharram. Nabi Musa pun diselamatkan dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun itu tenggelam pada bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang datang sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, kalau kamu mau puasa,
setelah Ramadan, maka puasalah pada bulan Muharram. Wasyaikhani an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaddamal madinata fawajadal yahuda siyaman yaumal asyura'a faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu faqalu hadza yaumun azimun anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa aghraqa fir'auna wa qaumahu fasamahu Musa syukran panahnu nasumuh. Riwayat hadis Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ini hadisnya berarti sahih ya, karena yang meriwayatkan dua ulama hadis yang terkemuka, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Ibni Abbasin, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi disebut Ibnu Abbas itu berarti Abdullah bin Abbas, sepupu daripada Rasulullah. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinata. Sesungguhnya Rasulullah saat datang ke kota Madinah, hijrah maknanya, hijrah. Fawajadal yahuda siyaman, dan beliau mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa pada hari itu ya, pada hari Nabi datang ke kota Madinah, yaitu hijrahnya Rasulullah. Maka hitungan tanggalan hijrah itu dihitung dari awal Nabi hijrah ya, maka di situ Muharram tuh ya. Jadi hitungan bulan Hijriah sekarang 1444, itu diawali dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke kota Madinah. Nah, makanya di sini ketika Nabi datang ke kota Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Yauma Asyura, pada hari Asyura tanggal 10 Muharram. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, maknanya bertanya, ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu, hari apa ini yang kalian mempuasainya? Dan Nabi nanya sama orang-orang Yahudi. Ini orang Yahudi yang masih megang kitab suci yang orsinil, yaitu kitab Taurat ya, kitab Taurat. Jadi ada orang Yahudi yang masih memegang kitab Taurat, itu yang disebut ahlul kitab. Begitu juga orang-orang Nasrani yang masih megang kitab Injil pada ketika itu disebut ahlul kitab, orang yang masih memegang kitab sucinya ya. Kitab Taurat buat orang Yahudi, kitab Injil buat orang Nasrani. Nah, itu namanya ahlul kitabi, ahlul kitab. Faqalu, lalu orang-orang Yahudi itu berkata, haza yaumun azimun, ini adalah hari yang agung. Ini adalah hari yang agung, hari raya tuh ya. Anjallahu fihi Musa wa qaumahu, di hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa beserta kaumnya. Wa aghraqa fir'auna wa qaumahu, dan Allah menenggelamkan Fir'aun beserta kaumnya. Fasamahu Musa, maka Nabi Musa berpuasa pada hari itu syukron, karena ungkapan rasa syukur
Fanahnu nasumuhu, lalu kami pun mempuasainya. Berarti umat-umat terdahulu udah ada puasa. Makanya ayatnya tentang puasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan umat-umat sebelum kamu. Di Nabi Musa ada puasanya, ya. Nabi-nabi yang lain juga ada puasa, cuman teknis puasanya berbeda. Bahkan ada puasa Daud, ya, puasa Daud, ya. Ditenggelamkan Fir'aun dan diselamatkan Nabi Musa alaihissalam. Dan ayat-ayat tentang Allah tenggelamkan Fir'aun ini begitu sangat banyak. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 50 ada, di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-136 ada, di dalam surah Yunus ayat yang ke-90 ada, surah Toha ayat 76 ada, surah Asy-Syura itu pun tanggal ayat 26 ada, dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-28 ada, ya. Jadi banyak ayatnya. Surah Az-Zukhruf ayat yang ke-35 juga ada, ya. Surah Al-Qasas ayat 80, maaf. Nah, ada lagi surah Ad-Dukhan ayat yang ke-24 juga ada. Salah satunya yaitu surah Al-Baqarah nih, ayat yang ke-50. Wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzuruna. Wa iz faraqna bikumul bahra, dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu. Nabi Musa cuma tongkatnya doang gini nih, yang belah laut itu siapa? Allah, ya. Jadi Nabi Musa cuma melaksanakan perintah Allah, belah, pukul. Nanti yang membelah itu adalah Allah, gitu. Usaha, tetap usaha. Kalau menurut logika nih, jangan tongkatnya segini, tongkatnya setiang. Kita gini itu belah nggak tuh laut? Enggak kan? Itu artinya usaha aja. Nanti yang menjadikan usaha itu adalah Allah. Kayak Siti Maryam ketika dalam keadaan lapar, kan diperintahkan untuk nendang-nendang pohon korma. Ya, perempuan, pohon korma ditendang, jatuh nggak kira-kira kormanya? Nggak masuk akal. Coba bapak nih, ada pohon kelapa, ditendang-tendangnya pohon kelapa, jatuh nggak tuh kelapanya? Ya, kalau jatuh kita ketiban, ya nggak? Itu usaha mananya. Jadi kalau ingin mendapatkan sesuatu, jangan lepas dari usaha. Kalau menurut logika, tongkat kan berapa gedenya tongkat? Pukul, terbelah tuh laut. Yang belah itu Allah. Nah, ini ada hikmahnya bahwa di dalam hidup ini kita tetap usaha, ya, tetap usaha. Jangan putus asa. Wala tayasu mir rauhillah. Wa agraqna ala fir'auna, dan kami tenggelamkan. Ya, siapa tuh? Fir'aun. Ala fir'auna, yaitu Fir'aun tuh. Wa antum tanzurun, sementara kamu sedang menyaksikannya. Tuh, ya. Ala fir'auna wa agraqna fir'auna wa ala fir'auna. Mananya Fir'aunnya tenggelam, kaumnya yang ngikutin dia juga tenggelam. Jadi banyak ayat-ayatnya. Dan tubuhnya Fir'aun itu kan diabadikan oleh Allah, ya, diabadikan oleh Allah. Jadi diabadikan sebagai tanda, ya, supaya kamu dapat menjadi pelajaran. Kalau dalam surah Yunus ayat yang ke-92, fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalaq
khalaqaka ayatan wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka pada hari ini kamu selamatkan badanmu, badannya Fir'aun diselamatin ya, supaya kamu dapat menjadi pelajaran. Sekarang kan masih ada kan jasadnya Fir'aun, itu masih ada di museum Mesir tuh. Saya kemarin ada tempat museumnya, saya foto kemarin waktu ke Mesir ya. Itu ada jasadnya, jasad Fir'aun. Emang Allah sengaja bikin apa tuh? Bikin abadi supaya jadi pelajaran. Ya, jadi pelajarannya orang yang paling durjana. Ya, orang yang paling durjana. Karena masih lebih mending setan daripada Fir'aun. Mendingan setan Pak daripada Fir'aun. Kok begitu? Setan nggak pernah ngaku Tuhan. Memang pernah setan ngaku Tuhan? Setan itu justru masih mengakui Tuhannya itu Allah. Ya, mana dasarnya? Ayat Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku, masih Tuhannya Allah. Artinya eksistensi keberadaan Allah itu masih diakui sama setan. Rabbi anzirni, ya Allah tangguhkanlah ya kematianku. Tuh minta dipanjangin umur. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, ya, sampai hari berbangkit. Diterima oleh Allah tuh permohonannya. Innaka minal munzarin, kamu termasuk orang-orang yang ditangguhkan. Tuh. Sementara Fir'aun udah nggak ngakuin adanya Allah, ngaku sebagai Tuhan. Ini kan brengseknya luar biasa nih. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Bahkan dia minta bikinin suatu mercusuar, menara yang sampai tembus ke langit. Pimproknya tuh Haman, pimpinan proyeknya Haman. Jadi perdana menterinya dia tuh pimprok, tukang bikin bangunan ini, bangunan ini, bangunan. Nah itu pimproknya adalah namanya Haman. Bikin menara tinggi, Allah mau ditombak. Ini kan manusia yang lebih setan daripada setan ini, Fir'aun ini. Makanya diabadikan oleh Allah. Masih ada. Nanti jalan-jalan ke Mesir Pak ya, ada tuh museumnya. Sekarang dipindahkan ke daerah Heliopolis namanya. Dulu kan di Tahrir. Waktu di Tahrir, waktu umroh 2018, saya nggak masuk ke museum Fir'aun, nggak masuk. Artinya nggak ngelihat dia langsung gitu. Karena waktu itu bayar $15. Ya $15 kali 14.000 kan lumayan kan? Berapa duit berarti itu? Ya $15 ya kali 14.000 lumayan. Saya bilang enggak dah, fotoin saya aja dah. Kok nggak mau masuk Ustaz? Ngapain ngeliat orang bejat pakai bayar? Seperti gitu aja, ngeliat orang bejat pakai bayar. Yang ngelihat orang bejat kan bejat banget orang tuh ya, ngelihat orang brengsek bayar. Enggak, saya nggak masuk ya. Nah kemarin waktu 2022, nah dipindahkan udah sekarang nama ke daerah Heliopolis ya. Masuk tuh nggak bayar, gratis, keliling. Di sini banyak itunya tuh, banyak teman-teman yang lewatin muminya si ini, banyak kan mumi yang diabadikan. Nah paling mentok tuh pojok Fir'aun, paling mentok ya, paling pojok itu Fir'aun. Tubuhnya kecil dia ya, tapi masih ada. Mumi namanya, mumi ya, muminya masih diabadikan. Kalau di Turki ada Kemal Atatürk, itu juga pemimpin brengsek juga tuh ya. Saya pengen sekali-kali ke Turki gitu ya. Itu tubuhnya nggak diterima bumi,
Jadi jasad itu gantung Pak di atas, dimasukin naik lagi, dimasukin naik, akhirnya dicor tubuhnya itu dicor. Dan infonya wallahu alam, saya belum tahu kesana, ya belum pernah kesana, katanya bau di situ, bau busuk gitu. Karena jasadnya itu nggak bisa masuk ke dalam tanah, nendang ke atas. Sekarang masih ngambang tuh ya, ke bawah kagak, ke atas juga dicor, tapi ya dicor kayak coran keramik gitu, granit gitu ya. Itu musuh Allah. Tuh, jadi ayatnya banyak tentang ditenggelamkannya Fir'aun ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kita harus percaya dengan kejadian tersebut ya, kejadian bahwasanya Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah. Summa agrokna ala akhari, dan kami tenggelamkan golongan yang lain ya. Itu maknanya yang ditenggelam. Nabi Musa selamat. Itu kan di filmnya ada tuh, judul filmnya namanya Ten Commandments. Tahu tuh masih ada apa enggak? Saya dulu pernah ngeliat di video cuma ya. Namanya Ten Commandments, 10 perintah Tuhan ya. Nah, itu ada riwayatnya tentang Fir'aun tenggelam di Laut Merah namanya ya, lautnya Laut Merah di Mesir. Nah, ini ternyata orang-orang Yahudi berpuasa karena pada hari tanggal 10 Muharram itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fanahnu ahaqqa wa aula bi Musa minkum." Rasulullah sabdakan, maka kami lebih berhak dan lebih layak terhadap Nabi Musa dibandingkan kalian. Kami nih, kata Nabi, lebih berhak. Dan Nabi berbicara kepada orang Yahudi, kami lebih berhak ya ketimbang kamu ya, ketimbang kamu. Kami ini lebih berhak untuk melakukan puasa ya, lebih berhak dibandingkan kalian. Daripada Nabi Musa kami lebih berhak. Dan Nabi Musa ini sebetulnya pengen banget jadi umat Nabi Muhammad. Ada kitab yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kitabnya namanya Sabilul Ittikar ya. Dan kalau malam Rabu 2 minggu sekali saya baca ya di Arsyidiyah dengan kawan-kawan hasadis. Nabi Musa pengen banget jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.